Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, saya Latifah Saraswati, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Lamongan. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Nanti saya akan berkolaborasi dengan dua rekan sejawat saya, di mana saya akan berperan sebagai pengamat atau observer. Kemudian teman saya, Ibu Siti Umiyah, sebagai coach. Kemudian teman saya, Ibu Eriska Febriana, sebagai coachee. Nah, Bapak Ibu, bagaimana nanti saya bertindak sebagai observer untuk mengamati proses coaching yang dilakukan oleh rekan sejawat saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Latifah. Pripun kabare Bu Umi hari ini, Bu Umi? Alhamdulillah baik, Bu Latifah. Alhamdulillah nggih. Gimana aktivitas hari ini, Bu Umi? Alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah, nggih. Baik Bu Umi, terkait pembicaraan kita tempo hari nggih, Bu Umi kan menghubungi saya. Katanya ingin melakukan kegiatan coaching nggih, Bu Umi. Nggih. Nah, kira-kira nanti tujuannya apa, Bu Umi, dari kegiatan coaching yang akan jenengan lakukan, Bu Umi? Tujuannya itu untuk mencari solusi dari apa yang dipermasalahkan oleh coach saya. Oh, gitu, nggih. Kira-kira kapan ini Bu Umi akan melaksanakan coaching? Kemarin WA katanya hari ini Bu mau datang, mungkin sebentar lagi beliau akan datang. Oh, baik, nggih. Jadi kita tunggu nggih Bu Umi nggih. Sebelum nanti kucinya Bu Umi datang, nanti kita akan melakukan, saya sebagai observer nggih Bu Umi. Jadi nantinya saya akan mengobservasi kegiatan coaching yang Bu Umi lakukan dengan dua rubrik penilaian nggih Bu Umi. Yang pertama, apakah nanti Bu Umi mengcoachingnya itu sudah menggunakan alur tirta nggih. Di mana alur tirta itu yang pertama itu adalah tujuan Bu Umi, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana apa yang akan dilakukan dan tanggung jawab, Bu Umi nggih. Kemudian yang kedua adalah nanti rubrik penilaiannya tentang kompetensi coaching, Bu Umi. Nah, kompetensi coaching yang akan ditingkatkan nanti apa. Nah, dari rubrik penilaian nanti Bu Umi, nanti ada kriteria penilaiannya Bu Umi. Jadi nanti saya memakai kriteria penilaian antara sangat baik, baik, kemudian cukup dan kurang Bu Umi. Nah, jadi itu Bu Umi nggih. Dari yang sudah saya utarakan ke Bu Umi, kira-kira nanti saat coaching Bu Umi ingin meningkatkan kompetensi coaching yang apa Bu Umi? Tiga kompetensi. Tiga kompetensi ya. Dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, jadi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Begitu nih Bu Umi. Nah, ini dari beberapa tadi kompetensi coaching yang jenengan utarakan ada tiga Bu Umi. Kira-kira apa ini Bu Umi yang jenengan pilih spesifikasinya yang ingin jenengan tingkatkan Bu Umi? Saya ingin di spesifikasinya satu, yaitu kehadiran penuh. Oh, yang jadi jenengan memilih yang kehadiran penuh, begitu nggih? Nah, dari kehadiran penuh itu indikator apa Bu Umi yang ingin jenengan capai Bu Umi? Yang pertama, saya fokus untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh coach saya. Ya. Yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coach saya. Ya. Kemudian yang ketiga, saya tidak menginginkan melakukan aktivitas lain selain coaching dengan coach saya, dan juga saya akan menyimak apa yang disampaikan oleh coach saya.
Wah, luar biasa sekali nggih Bu Umi. Indikator yang akan jenengan capai nggih. Baik Bu Umi, semua sudah saya catat. Berarti untuk mengetahui bagaimana nanti Bu Umi bisa mencapai kompetensi coaching yang akan Ibu capai, nanti kita tinggal melihat dan mengobservasi kegiatan coaching dari Bu Umi. Mungkin bentar lagi ya. Oh, nggih. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Monggo Bu. Oh, ini nggih. Kenalkan Bu Riris, monggo Pinara. Terima kasih Bu Riris sudah hadir di acara kita atas kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Bu Umi. Nggih. Monggo Bu Umi. Bu Riris. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Bu Umi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga demikian baik. Ngomong-ngomong kemarin siang dengan WA ya? Iya betul. Minta ketemu, kira-kira apa yang ingin dibicarakan ini Bu Riris? Nah ini Bu Umi, saya itu kan sedang menghadapi suatu kondisi yang bingung sekali Bu Umi ya. Saya itu kan sudah sebagai guru kelas, tapi di samping itu saya mendapat tugas tambahan yang banyak sekali Bu Umi. Jadi tugas tambahannya itu pasti berhubungan dengan IT Bu Umi. Mengapa demikian? Karena teman-teman saya itu IT-nya memang kurang kurang canggih gitu Bu Umi. Sebenarnya saya juga tidak bisa Bu tidak sehebat yang dipikirkan teman-teman, tapi saya juga belajar. Tapi teman-teman saya ini di era digital seperti ini Bu hanya sekedar bisa di aplikasi Word atau hanya di Excel begitu saja Bu. Selebihnya mungkin masih kurang gitu Bu. Jadi siang ini Bu Riris merasa bingung begitu ya? Iya betul. Bagaimana dengan tugas pertama Ibu sebagai guru kelas? Yang kedua selain itu Ibu punya tugas tambahan yang biasanya tugas-tugas itu berhubungan dengan IT begitu ya? Iya betul. Karena apa masalahnya teman-teman Ibu, sejawat Ibu itu biasanya menugaskan pada jenengan seperti itu ya Bu Riris ya. Nah kalau begitu Bu Riris, dari percakapan siang ini nanti apa yang ingin Ibu capai? Kalau dari percakapan hari ini saya pengen membantu mereka Bu bagi teman-teman sejawat saya supaya kita sama-sama belajar lah Bu sama-sama bisa menguasai IT semuanya rata gitu Bu. Karena sekarang itu hanya dalam satu sekolah mungkin hanya ada 2 atau 3 teman yang menguasai begitu. Jadi selebihnya itu masih kurang gitu Bu. Dari apa yang jenengan sampaikan ini tentang teman-teman jenengan yang kurang menguasai IT begitu ya, jenengan pengen membantu seperti itu ya Bu Riris. Kira-kira apa yang membuat teman-teman jenengan ini kurang begitu menguasai IT? Yang pertama mungkin motivasi untuk belajarnya di IT itu kurang Bu. Jadi tidak ingin mencoba hal baru begitu. Yang kedua itu sepertinya mereka berada di zona nyamannya Bu. Jadi sudahlah saya sudah bisa ini dan mengandalkan yang lain begitu. Jadi sudah ada teman saya yang sudah bisa, jadi biarkan dia yang mengerjakan, saya ya cukup sampai di sini bisa ya gitu. Jadi berada di zona nyamannya gitu. Sekarang begini, jika jenengan melihat teman jenengan satu kurang termotivasi, kurang adanya motivasi dari dalam diri, kemudian mereka ada di zona nyamannya. Nah, kesempatan apa yang Ibu miliki untuk mengeluarkan teman jenengan dari zona nyaman ini atau bisa memotivasi teman jenengan seperti itu? Kalau untuk mengajak mereka supaya mau belajar itu Bu, jadi dimotivasi saja dulu. Kemudian kita diskusi
diskusi pengennya belajarnya yang bagaimana supaya mereka juga pelan-pelan bisa begitu Bu. Jadi perlahan kita sama-sama belajar supaya mereka juga waktu dalam pembelajaran itu juga bisa menggunakan IT sebagai media pembelajarannya. Jadi kita beri masukan karena tidak di era digital ini mungkin media pembelajaran yang menggunakan aplikasi-aplikasi itu banyak sekali Bu. Sedangkan kalau hanya bisa menguasai IT hanya bisa mengetik saja itu kan masih kurang Bu. Jadi diberi motivasi, diberitahu, diajak supaya bisa mengembangkan media pembelajaran yang berbasis IT. Kalau tadi jenengan sampaikan kita motivasi begitu ya. Iya. Kemudian ini Bu Riris, apa kekuatan Ibu Riris yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan Bu Riris ingin memotivasi teman-teman jenengan itu? Kalau kekuatan saya ini mungkin dengan teman-teman saya yang sudah bisa itu Bu. Selain saya kan ada 2 atau 3 teman yang lebih canggih daripada saya Bu. Jadi mungkin itu kekuatan saya. Saya mengajak mereka supaya sama-sama memberi mengajak mereka yang belum bisa ini belajar bersama. Jadi istilahnya kalau di anak-anak itu tutor sebaya ya Bu. Ini kita dengan tutorkan sejawat begitu. Jadi satu orang menghadapi satu orang nanti kan kalau berhadapan-hadapan atau dari hati ke hati 2 orang saja mungkin kan lebih cepat belajarnya. Berarti panjenengan bukan sendiri ya Bu ya? Iya, ada kekuatan lain, yaitu ada 2 sampai 3 guru yang juga menguasai, yaitu adalah aset yang bisa jenengan gunakan untuk memotivasi juga mendukung kegiatan panjenengan nantinya. Nah sekarang ini Bu, dari kegiatan yang akan jenengan laksanakan itu mungkin ada hambatannya Bu Riris yang dapat menghalangi tercapainya tujuan panjenengan? Hambatannya mungkin yaitu tadi Bu, hambatan dari dalam diri rekan sejawat saya yang kurangnya motivasi dari dalam dirinya tadi, mungkin itu hambatannya. Jadi kalau tidak ada kemauan kan pasti sulit untuk belajar. Iya, semuanya kembali pada diri sendiri ya Bu Riris ya. Nah, ini kembali ke program IT tadi Bu Riris ya. Kira-kira menurut panjenengan program IT yang berhasil itu program yang bagaimana Bu Riris? Program untuk teman sejawatnya gitu ya. Kalau menurut saya berhasilnya saya dengan teman-teman untuk memberi belajar bersama tadi mungkin ya dengan kalau hanya sebatas mengetik kemudian lanjut dengan aplikasi yang lain itu misalnya menguasai 1 atau 2 lagi aplikasi mungkin itu sudah berhasil Bu. Jadi tidak hanya mengetik saja di Word tapi juga bisa di Excel atau bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lain. Jadi tidak hanya stuck di satu tempat, tapi belajar secara perlahan. Sekarang kalau yang terkenal itu Canva, iya, itu ya Bu. Aplikasi pembelajaran kan banyak Bu ya. Terus begini Bu, tadi kan teman jenengan kebanyakan belum menguasai, baru ada 2 sampai 3 teman yang menguasai IT gitu ya. Sekarang kalau kita direkkan begitu, teman-teman jenengan ini ada di level berapa atau di tingkatan berapa begitu Bu? Saat ini mungkin masih di level 5 atau 6 begitu Bu. Terus yang diinginkan Bu Riris? Kalau saya ingin ya mencapai 7 atau 8 gitu. Berarti dalam mencapai 7 sampai 8, tingkatan 7 sampai 8 itu apa rencana atau program yang panjenengan wujudkan Bu Riris? Pertama mungkin ya tadi itu Bu ya, tutor dengan rekan sejawat. Jadi kekuatan saya yang ada 2 atau 3 rekan saya yang lebih canggih dari saya itu kan bisa mengajak teman-teman untuk diskusi bersama, belajar yang maunya mereka yang bagaimana dulu belajarnya. Kemudian yang kedua mungkin kita bisa diskusi bersama Bu. Jadi mungkin satu teman saya ini ahlinya di Canva, mungkin satunya di Excel, kita bisa berbagi ilmu. Jadi kekuatan-kekuatan saya ini di teman-teman saya itu satu orang bisa berbagi dengan aplikasi yang mereka kuasai.
sama-sama belajar perlahan, nanti ya semoga segera bisa lah Bu. Dari tutor teman sejawat, kemudian dari diskusi bersama, kira-kira mana yang lebih panjenengan prioritaskan? Sepertinya yang itu Bu, kalau tutor dengan rekan sejawat itu mungkin lebih prioritas, karena mungkin nanti ketercapaian keberhasilannya lebih besar dibanding dengan diskusi bersama Bu. Yang saya tanyakan lagi, tolak ukur keberhasilan teman panjenengan ini di rencana Bu Riris ini bagaimana? Tolak ukurnya ya kalau di awal dia hanya bisa menguasai satu aplikasi saja, mungkin dengan 2 atau 3 bisa dia kuasai dalam waktu dekat, dalam waktu sebulan atau 1,5 bulan lah, itu berarti sudah berhasil Bu. Menguasai 2 sampai 3 aplikasi dalam sekitar 1,5 bulan begitu ya Bu Riris ya. Itu sudah mencapai tolak ukur keberhasilan panjenengan, berarti ada titik maju untuk teman-teman sejawat yang ada di sekolah panjenengan. Ini kita sudah jadi ujung sesi ini Bu Riris ya. Kira-kira yang saya tanyakan lagi ini Bu Riris, apa komitmen Bu Riris dalam melaksanakan atau melakukan ide-ide Bu Riris ini? Tadi kan sudah disebutkan bahwa ada tutor teman sebaya, yang kedua diskusi. Nah, ini komitmen panjenengan untuk bisa mewujudkan ini bagaimana? Jadi saya harus punya komitmen bersama rekan sejawat yang sudah ahli dan dengan rekan sejawat yang masih belajar. Harus kita punya kesepakatan Bu. Jadi belajarnya ini 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, kita harus punya kesepakatan supaya apa, tujuan kita yang kita inginkan itu tercapai. Kalau tidak ada kesepakatan, mungkin 1 minggu 2 minggu berjalan lancar, tapi minggu berikutnya mungkin itu tadi tidak ada motivasinya lah. Intinya berarti ada jadwal begitu ya Bu ya. Ada jadwal kapan kita belajar, mungkin di waktu istirahat atau di waktu selesai sekolah, atau seminggu berapa kali bertemu untuk melakukan hal itu begitu ya Bu ya. Kalau sudah demikian, mungkin ada yang bisa membantu Bu Riris dalam menjaga komitmen ini agar bisa tetap terlaksana seperti itu Bu. Iya, kalau untuk menjaga ya pastinya semuanya Bu. Iya. Nanti kalau saya punya komitmen bersama yang teman-teman yang 2-3 yang sudah bisa, nanti yang diajari tidak punya komitmen mungkin ya tidak akan terlaksana. Jadi semuanya harus punya komitmen bersama supaya kegiatan ini terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan. Ya, jadi semuanya bertanggung jawab untuk terlaksananya kegiatan ini agar kita ini bisa mendampingi anak-anak didik kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Seperti itu ya Bu Riris. Kalau sudah seperti itu, tindak lanjut dari coaching ini kapan segera terlaksana hal tersebut? Mungkin minggu depan ya Bu. Jadi saya harus ngobrol dulu bersama teman-teman, kita tentukan jadwalnya, kemudian mungkin terlaksananya ya insya Allah minggu depan Bu secepatnya. Berarti begini ya Bu ya, ke depan minggu depan sudah terlaksana. Kira-kira ini tadi kita sudah ngobrol banyak tentang kebingungan panjenengan, dan panjenengan sendiri sudah menemukan solusinya. Apa yang panjenengan temukan pada hari ini Bu Riris? Tentunya di awal tadi saya pasti bingung ya Bu, ya apa solusi untuk teman-teman saya ini yang memang kurang menguasai IT. Jadi di akhir ini saya sudah menemukan beberapa solusi Bu ya. Yang pertama tadi dengan tutor dengan rekan sejawatnya, kemudian yang kedua diskusi bersama. Kemudian saya juga harus menentukan jadwal untuk terlaksananya kegiatan dan tujuan apa yang nantinya kita capai bersama. Alhamdulillah Bu Riris, semoga apa yang panjenengan cita-citakan bisa terlaksana dengan baik,
bisa memajukan sekolah panjenengan. Iya, Jadi nanti kita bisa bertemu lagi dalam waktu sekitar 1 bulan ya, Iya, untuk membahas tentang ngobrol-ngobrol kita ini, kelanjutan ini. Iya, Terima kasih Bu Riri, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Umi dan juga Bu Riris atas coaching yang sangat luar biasa. Oke, Bu Umi, tadi gimana rasanya Bu Umi menjadi coach? Alhamdulillah, semoga saya bisa melaksanakan sesuai dengan alurnya Bu. Oh, baik. Nggih, nggih. Gimana tadi Bu perasaan Bu Umi setelah mengcoaching Bu Riris? Perasaan saya lega tentunya, Nggih. karena saya dapat membantu coach saya untuk keluar atau menemukan ide-ide baru dalam memecahkan masalah. Wah, luar biasa nggih Bu Umi. Nah, langsung saja nggih Bu Umi, kita evaluasi hasil coaching panjenengan. Kira-kira apa yang sudah jenengan capai dari kompetensi coaching tadi Bu Umi? Insya Allah 3 dari 3 kompetensi sudah saya capai Bu. Sudah semua Mulai ya. dari kehadiran penuh, saya Nggih. belajar menghadirkan diri saya, jiwa Ya. saya sepenuhnya. Ya. Kemudian juga saya belajar menjadi pendengar aktif. Wah, luar biasa. Kemudian yang ketiga, saya juga sudah belajar mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar Bu Riris selaku coach saya bisa menemukan solusi dari kebingungannya. Nggih, luar biasa. Tadi kan Bu Umi ingin mencapai kompetensi coaching yang kesadaran penuh. Apakah Betul. sudah tercapai Bu Umi? Insya Allah sudah tercapai. Sudah ya. Jadi saya sudah fokus Nggih. dalam menghadapi masalahnya Nggih. coach saya. Bagus. Kemudian saya juga menatap lawan bicara saya, yakni Ya. coach saya. Kemudian juga saya tidak melakukan aktivitas lain selain saya juga mengajukan, mendengarkan apa yang Nggih. disampaikan oleh coach saya. Wah, luar biasa sekali Bu Umi, itu tadi dari jenengan nggih Bu Umi. Nah, ini dari saya Bu Umi, tadi sudah saya catat juga nggih, dari kompetensi coaching yang Bu Umi ingin tingkatkan tadi tentang kesadaran penuh. Saya di sini juga mencatat bahwa Bu Umi tadi sudah mendengarkan aktif apa yang dibicarakan oleh Bu Riris nggih. Kemudian Bu Umi juga berikan pertanyaan yang berbobot juga. Kemudian fokus kepada apa yang ditanyakan tanpa melakukan kegiatan yang lain. Di sini Bu Umi sudah bagus sekali alur tirtanya, nggih. Yang pertama tadi tujuan, jenengan sudah menggali tujuan dari Bu Riris bahwa Bu Riris ingin membantu teman sejawat nggih yang tidak bisa IT. Kemudian identifikasinya juga sudah nampak untuk bisa memotivasi teman-teman yang kurang mencoba hal baru nggih Bu. Kemudian dengan mereka nyaman di zona nyaman begitu nggih. Kemudian rencana juga sudah nampak sekali tadi Bu di mana harus sama-sama belajar nggih. Terus kemudian tutor sebaya atau diskusi nggih. Kemudian tanggung jawabnya akan ditindaklanjuti oleh Bu Riris. Nanti akan segera dilaksanakan dan dilihat perkembangannya oleh Bu Umi 1 bulan ke depan. Wah, bagus sekali Bu Umi nggih. Setelah ini Bu Umi, kira-kira apa rencana panjenengan, kompetensi coaching apa selanjutnya Bu Umi yang ingin jenengan capai? Saya tetap ingin menggali pertanyaan yang berbobot. Itu tetap ingin itu ya. saya gali terus. Jadi setelah kesadaran penuh, berikutnya Bu Umi akan menggali pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Bu Umi. Kira-kira apa Bu Umi langkah-langkah jenengan untuk mencapai kompetensi coaching yang pertanyaan berbobot? Saya mendengarkan dengan menggunakan kalimat yang tertutup, Oh ya. menggunakan kalimat yang tertutup seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi nanti rencananya Bu Umi akan menggunakan kalimat yang terbuka nggih. Menemukan Ya. ide dari ide atau Ide. solusi dari permasalahan. Wah, nggih luar biasa sekali Bu Umi. Terima kasih sekali Bu Umi nggih atas kesempatan jadi observer dari coaching panjenengan dengan Bu Riris. Semoga coaching hari ini bisa bermanfaat buat panjenengan dan bisa meningkatkan keterampilan-keterampilan coaching kepada teman-teman sejawat Bu Umi yang lain mungkin nantinya Bu Umi nggih. Kira-kira kapan lagi nih Bu Umi akan melakukan coaching lagi? Mungkin 1 bulan lagi. Oke, 1 bulan lagi nggih Bu, Ya. bersama Bu Riris. Nantinya akan kita lihat perkembangannya nggih Bu Umi.
dari kompetensi yang pertanyaan berbobot tadi. Nggih, terima kasih Bu Riris dan juga Bu Umi atas kerjasama hari ini, coaching yang luar biasa. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Nggih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nggih, sami-sami Bu Umi, Bu Riris.